Salam Bapak Ibu. Karena seringkali saya kasihan pemimpin liturgi, ada Bapak Ibu dari kita yang mau bersaksi, tunggu. Sambil menunggu teman kita yang bersaksi, kita nyanyi. Bersaksi itu sampai datang, kita tunggu, tidak datang-datang. Nah hari ini sebelum dia selesai, saya sudah datang. Ya. Ya. Itu terjadi di gereja kami, selalu begitu. Susah sekali ya, orang bersusu bersaksi ya. Ya. Oke Bapak Ibu, saya bersyukur ini pertama kali kami datang ke tempat ini ya. Tadi teman-teman katakan ini masih jauh enggak, masih dekat enggak, masih jauh atau masih dekat dan lain sebagainya gitu ya. Saya langsung saja meminta kesediaan beliau untuk bersaksi dan jangan apa ya, jangan bosen Bapak Ibu, ada 40 orang yang akan bersaksi nanti ya. Ya, jadi ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Sekali lagi saya tidak perlu menceritakan, biar mereka menceritakan dulu apa yang mau diceritakan, baru nanti kalau ada sesuatu yang perlu saya tambahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita janjian dulu, tidak perlu diterjemahkan, tidak apa-apa ya. Hah? Loh, jadi ketahuan kok ini Pak Yusuf kok, maksudnya kan kita juga tahu maksudnya apa gitu ya. Apalagi di bos kita ini, tidak tahu dia mandang kita maksudnya apa. Oke, now you start ya. Good morning. I'm glad to be here in Indonesia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Indonesia. My name is Elaine and I come from Manitoba in Canada. Ya, nama saya Bu Elin, saya berasal dari Manitoba di Kanada. Manitoba itu salah satu provinsi yang ada di Kanada. Ya, mirip-mirip. Ya. My husband Bruce Peters is here with me. Ya, suami saya yang tercinta ada bersama dengan saya di tempat ini. Anda cari sendiri tahu lah ya. So I'm 72 years old. Umur saya 72 tahun. And I have had many experiences. Dan tentu saja karena umur 72 tahun pasti banyak sekali pengalaman hidup saya. I received Jesus as my Lord and Savior at 6 years old. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sejak saya umur 6 tahun. When I became an adult, I went to Bible college and I met Bruce Peters. Ya, kemudian karena panggilan Tuhan saya pergi ke seminari dan di sanalah saya bertemu dengan pria yang paling tampan sedunia. Ya. And together we've had 5 children. Dan bersama-sama kami menikah dan kami dikaruniai 5 putra-putri. They all grew up and went away. Ya, sekarang mereka sudah bertumbuh besar, tidak tahu mereka ada di mana sekarang. Kira-kira itu ya, pergi ke tempat mereka masing-masing. But when they were half grown up, I decided to go back to school. Ya, pada saat mereka sudah bertumbuh besar, saya punya keinginan untuk sekolah lagi. I went to seminary. Dan kemudian saya pergi atau saya sekolah ke seminari lagi. And I was just doing it for fun. Ya, sebetulnya waktu itu saya sekolah mau untuk apa fun saja ya, untuk senang-senang saja, kira gitu ya. And eventually I figured out that I could get a certificate. Ya, kemudian tiba-tiba saya berpikir, loh, saya kalau sekolah nanti saya bisa dapat ijazah dong. Ya, kenapa enggak saya sekolah serius saja? Ya. So I applied and I got a certificate. Ya, kemudian saya mengapply. Kemudian saya mengapply dan saya dapat sertifikat. Sertifikat yang saya dapatkan yang saya senang adalah sertifikat untuk mengajar bahasa Inggris kepada mereka yang second language ya. Ya, termasuk kita inilah, kalau ke sana dia akan ngajar. And then I looked around for someone to teach. Ya, kemudian saya pergi keliling kepada siapa saya yang harus mengajar. I could not find a class. Dan ternyata sayang sekali saya tidak ketemu kelas yang di mana saya bisa ngajar. So I went on to the next level, which was training teachers how to teach. Ya, kemudian saya sekolah lagi, mendapatkan training lagi, dapat sertifikat, yaitu sertifikat khusus untuk menolong guru-guru bagaimana mengajar bahasa Inggris. Jadi dia tidak hanya mengajar bahasa Inggris, tetapi menolong guru-guru supaya guru-guru itu mengajar bahasa Inggris. Many more courses, much more work. Ya, kemudian banyak lagi pelajaran-pelajaran, kuliah-kuliah yang harus saya pelajari dan banyak sekali tugas-tugas, paper-paper yang harus saya selesaikan. And I just kept going and eventually I got a master's degree. Ya, saya terus-menerus dan pada akhirnya bersyukur saya dapat master degree. Ya. And then I got a second master's degree. Ya, bahkan pada akhirnya saya sekolah lagi dan dapat master degree yang kedua. Nah, maka yang pojok-pojok sana jangan lupa loh, Anda masih terlalu muda untuk sekolah teologi ya. Tolong Pak Suwarti langsung mendaftarkan mereka ke sekolah ya. Ya. So I want to tell you about one experience
I was taking a course in theology, Yep. and I had to give a presentation. Ya, pada saat saya sekolah, kemudian pada saat kuliah saya harus mempresentasikan ya tugas yang menjadi tugas saya untuk dipresentasikan di kelas. So in Canada, it can get very cold. Ya, Bapak Ibu, di Kanada, negara paling tinggi di dunia itu adalah Kanada, dan pada saat musim winter itu dingin sekali, sangat dingin sekali. Beda dengan sini, panasnya luar biasa. In the summer, it's warm. Nah, 30 tetapi degrees. pada saat musim panas, ya, summer itu panas sekali juga. Jadi bisa kayak seperti itu, panas-panas, dingin-dingin. And then as it goes into fall, it starts to cool down. Ya, jadi pada saat fall, gitu ya, pada saat itu kemudian mulai agak dingin lagi. So when we left Canada on November the 8th, it was 4 degrees. Ya, jadi pada saat kemarin, ya, kami tinggalkan Kanada, is 4 degree. 4 degrees. Ya, jadi Above zero. ya, jadi 4 itu jadi kira-kira mungkin 0 derajat lah kira-kira ya. Sudah dekat 0 derajat. Bapak Ibu belum pernah kan tinggal di satu tempat 0 derajat kan? Ya. But every night it goes below zero, and Ya, then tetapi there's, setiap malam akan turun-turun sampai di bawah atau minus istilah kita ya. Ya, derajatnya minus. and there's frost on the grass, Ya, and kemudian ada nothing frozen di grows. sana, kayak seperti ada es di di embun-embun di mana di rumput-rumput itu ya. So you get to January and it's 30 below. Ya, tetapi pada saat nanti masuk Januari itu 30 derajat minus. Ya. There's Betapa snow on the dinginnya. ground. Ya, saya percaya Pak Habil ke sana langsung jadi es dia. Snow usually comes in November, Dan kemudian ada ada snow ya, ada salju ya. and leaves in March. Ya, sampai dan akan selesai sampai Maret dan kemudian hilanglah. So I was supposed to give this presentation, Ya, saya akan membuat presentasi atau menyampaikan presentasi di kelas. and it was January, it was 30 below, Dan pada waktu adalah bulan Januari dan minus 30 ya. and I went out to my car, and Saya the car pergi would not start. Saya pergi ke mobil saya buka, ternyata stuck mobilnya, enggak nyala. Ya. Karena beku ini mobilnya. I Ya. tried and tried, and the car Saya would not start. berusaha, enggak ada sama sekali. Ya. If I did not give this presentation, I would fail the course. Ya, yang jadi masalah adalah kalau hari itu saya tidak presentasi, saya pasti akan gagal. Saya tidak diluluskan. And I had no one to ask for help Ya, saya tidak tahu kepada siapa saya harus minta pertolongan except God. kecuali Tuhan. Ya, saya ulang So- lagi. Dalam kondisi seperti itu, saya tidak tahu saya harus minta tolong kepada siapa kecuali Tuhan saja. So this testimony is about prayer. You Dan- can always pray. Ya, kesaksian ini adalah berkaitan dengan doa, maka kita harus selalu berdoa. So you can pray about big things and about little things. Saudara bisa berdoa untuk hal-hal yang besar sekali, tetapi juga berdoa untuk hal-hal yang kecil sekali. And the Bible says, always pray and never give up. Alkitab mengatakan selalulah berdoa dan jangan pernah menyerah. And the Bible says, be anxious for nothing, but by prayer and supplication, Yeah. let your requests be made known to God, who giveth to all men liberally and upbraideth not. Ya, firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala sesuatu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan percayalah Tuhan akan memberkati kita. I think I got two verses mixed up there, because the next verse is, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Ya, satu ayat lagi mengatakan kalau Anda memerlukan hikmat, jangan lupa minta kepada Tuhan. Amin. Kalau Anda perlu hikmat menjalani hidup ini, jangan lupa minta Tuhan sumber segala hikmat. And sometimes we forget to pray. Ya, saudara, jujur saja dengan kesibukan dan segala macam, kadang-kadang kita lupa berdoa. We're so wrapped up in our problems that we don't pray. Ya, seringkali kita sudah terlalu banyak masalah yang melingkari hidup kita. Karena apa? Karena kita lupa berdoa. I have a mug on my windowsill, and someone asked me, why do you have that mug? It's a mug, a cup. Ya, jadi ada satu gelas, ya, ada satu ada satu mangkok gelas gitu. I said, that is to remind me to pray. Ya, jadi itu mengingatkan saya untuk selalu berdoa. Anyway, I was outside, 30 below, and the car wouldn't start. Ya, jadi kembali ke cerita tadi, jadi saya sudah keluar rumah, kemudian masuk mobil, mobilnya stuck, dan pada waktu itu minus 30.
Ya. So I laid hands on the car. Kemudian and saya I prayed. menumpangi tangan ya mobil itu, ya saya tumpangkan tangan saya. And then I got back in the car. Ya, kemudian setelah saya tumpangi tangan, artinya saya setelah berdoa, kemudian saya masuk ke mobil lagi. And it started. Dan kemudian saya nyalakan dan akhirnya nyala mobil itu. Ya, puji Tuhan. Ya, puji So Tuhan. I went to the seminary. Kemudian saya lanjut ke seminari. I gave my presentation. Saya memberikan presentasi saya. And I passed the course. Dan pada akhirnya saya lulus. Puji Tuhan. Ya. But there's another part to this story. Tetapi ada satu kisah selanjutnya. Some years later, I went to Cuba to teach English. Beberapa waktu kemudian saya pergi ke Kuba untuk mengajar bahasa Inggris. And every day they would take us in the bus to the church. So Ya, we setiap could hari ya ada bus yang mengantar kami ke gereja. It was a big bus. Ya, bis itu besar sekali. And one day the bus would not start. Ya, suatu hari entah bagaimana mobil itu juga tidak bisa dinyalakan. Ya, entah bagaimana tidak bisa nyala mobil itu. And the bus driver tried everything and nothing would work. Ya, kemudian sopirnya berusaha untuk lakukan apapun juga, tapi tetap saja tidak nyala bis ini. So all the teachers and the students went out. Ya, kemudian guru dan anak-anak semua keluar, ya turun dari bis. They were going to push start the bus. Dan kemudian mereka semuanya pergi ke belakang bis dan berusaha untuk ya mendorong ya bis itu. I actually have pictures of that. It was amazing to me. Ya, sebetulnya saya punya foto tapi tidak bisa tunjukkan Anda, tapi foto itu begitu indah luar biasa karena ada memori di balik semuanya itu. But even that didn't work. Ya, tetapi sekalipun didorong juga tetap tidak nyala. Ya, mobilnya tetap aja tidak nyala. And then someone remembered, oh yes, Elaine gave a testimony about praying for her car in the winter in Canada. Ya, tiba-tiba salah seorang anak mengatakan, "Woi, saya ingat Ibu Elaine itu pernah cerita bahwa dia punya masalah yang sama, ya mobilnya tidak bisa nyala, kemudian dia tumpangi tangan, kemudian akhirnya bisa nyala." Nah, dia cerita kepada teman-temannya di situ. So we prayed for the bus to start. Ya, kemudian kita berdoa untuk bis itu, ya. And it did. Ya, dan pada akhirnya terjadi. And we could go to our class. Ya, dan bis nyala, kemudian kita bisa pergi ke kelas. Wah, puji Tuhan, ya. Ya. I could do the teaching. Ya. Yes. So always remember to pray. Jadi Bapak Ibu selalulah ingat untuk berdoa. Selalulah ingat untuk berdoa. Mari kita kasih aplaus kepada. Oke, bisa langsung aja, bisa enggak? Atau nyanyi dulu? Hah? Lanjut aja. Oh, kan sampai selesai kita tidak akan selesai ini, ya. Oke, both of you, you can, ya, ya. It's okay, yeah, okay, yeah. Just introduce yourself. Selamat pagi. Hello, my name is Barbie. I'm from Canada and born in the Philippines. Ya, nama saya adalah Barbie. Saya dari Kanada, tapi saya lahir di Filipina. I am 42 years old. Saya sudah 42 tahun. And I came to Christ 2 years ago. Tapi saya baru saja menerima Yesus Kristus 2 tahun yang lalu. Ever since then, I was thirsty for His words. Ya, sebelum itu saya selalu haus akan Tuhan. One day, He placed it in my heart to go on a mission. Ya, suatu hari Tuhan berbicara kepada saya supaya saya ikut misi. And God gave me this opportunity to go to Indonesia. Ya, dan Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk pergi misi ke Indonesia. This is first time you join mission? My first ya, time. Ini adalah pertama kali dia ikut mission trip dan langsung ke Indonesia. Kenapa? Karena cinta kepada Pak Habil, Pak Arti semuanya itu. Ya, ya, ya. So the plan was to meet the team in Jakarta. Ya, dia sebetulnya berangkat sendirian dari Kanada. Ini tim ini berangkat masing-masing, tapi kemudian pada akhirnya ketemulah di Jakarta.
So I traveled alone from Saya Canada. Ya, saya melakukan penerbangan atau perjalanan sendirian dari Kanada. So I went from USA to Korea, Ya, saya dari Kanada ke USA, Amerika, baru ke Korea. Hong Kong to Bangkok to Jakarta. Ya, saudara bisa bayangkan Kanada, kemudian Amerika, kemudian Korea, kemudian Hong Kong, kemudian Bangkok, kemudian Jakarta, baru Karawang. Nah, jangan lupa itu ya. But Juga end in the Karawang, the place in the Karawang. Oh, okay. Ya, ya. Karawan. But I wanted to go to Korea for tourism because Ya. it's been my dream too. Sebetulnya kenapa saya memilih untuk stop di Korea? Karena ada dua alasan. Karena itu satu tempat yang saya kepingin kunjungin, Korea itu. So I had planned to stay there for 4 days. Saya sebetulnya punya kesempatan untuk tinggal di sana selama 4 hari. But as I was there, I was really happy, but my heart was not content because I felt lonely. Ya, jadi sebetulnya dari sisi waktu saya di sana, saya merasa bahagia, tetapi sebenarnya hati saya tidak merasa tercukupi. Kenapa? Karena saya kesepian di sana. Ya, saya tidak ada teman di sana. At this moment, I was reminded that the purpose of this trip was to not feed my flesh. Ya, jadi sebetulnya Tuhan mengingatkan saya tujuan perjalananmu itu bukan untuk memenuhi kesenanganmu, tetapi atau bukan untuk menyenangkan kedaginganmu. Kira-kira itu diingatkan. So when I was asked to go to Jakarta Yes. sooner, and I said yes. Ya, jadi pada akhirnya saya memutus untuk ke Jakarta, ya segera ke sana dan hati saya jawab, ya ini yang harus saya lakukan, saya harus ke Jakarta. So on my way here though, I got stuck in Hong Kong. Tetapi ada masalah lagi Bapak Ibu, pada saat saya tinggalkan Korea untuk menuju ke Jakarta, saya stuck ya di Hong Kong. Ada masalah ya tentang penerbangan di Hong Kong. I was tired, I was lost, and I felt scared. Ya, saya sangat capek sekali, sudah beberapa hari tinggalkan negaranya, kemudian saya bingung, saya khawatir, ya saya lelah, ya saya sungguh mengalami ketidaknyamanan. So I felt defeated and I cried. Ya, saya merasa saya seperti pecundang ya, orang yang terkalahkan dan saya mulai nangis, ya, karena saya sendirian di sana. And I wanted to go back home. Dan pada akhirnya terbesit di pikiran saya mau kembali saja, saya mau pulang saja. But then that's when I started to pray. Dan pada akhirnya saya mulai berdoa. And God reminded me. Dan Tuhan mengingatkan saya. Psalm 23:4. Ya, jadi Mazmur 33 ayat 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Mazmur 23 ya. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut dan seterusnya, ya. He guided my steps and reminded me. Dia mengingatkan saya, dia mati untuk saya, dia mengingatkan saya that he will always be with me. Dan dia selalu bersama-sama dengan saya. The next day, after sleeping in the airport, I was able to fly to Bangkok, from Bangkok to Jakarta. Ya, jadi hari berikutnya ya setelah saya tidur di airport, kemudian saya bisa melanjutkan penerbangan saya dari Hong Kong ke Bangkok, dari Bangkok ke Jakarta. It was not easy, but praise the Lord, I am here now. Ya, memang tidak mudah perjalanan kami, Bapak Ibu, tetapi sekarang saya ada di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian. After 5 days of being here, maybe I will stay here and not go back to Canada. Ya, jadi setelah saya 5 hari berada di Jakarta, saya berpikir mungkin tidak akan kembali ke Kanada, tinggal di Karawang saja. Untuk membangun gereja di sebelah sana itu. Being here felt so much love and closer to God. Ya, jadi berada di tempat ini ada begitu banyak cinta kasih yang saya terima, ya, dan benar-benar ini menyenangkan Tuhan. I've seen children. Saya melihat anak-anak and students who are so passionate about Jesus. Ya, anak-anak yang begitu passion kepada Yesus, kemudian mahasiswa-mahasiswa juga yang begitu semangat untuk melayani Yesus. And even though people are poor and don't have much in life,
they are rich in the love of Christ. Ya, sekalipun saya amati mereka itu miskin secara finansial, tetapi mereka kaya di dalam Tuhan. And being here answered my prayer. Jadi berada di tempat ini sebetulnya adalah jawaban daripada doa saya. For giving me knowledge. Untuk memberikan kepada saya pengetahuan. To grow in my faith. Dan kemudian bertumbuh di dalam iman saya. Experiences and trials to remind me always to turn to Him. Ya, pengalaman, pencobaan dan kesulitan selalu mengingatkan saya supaya saya kembali kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan. And that He will lead the way. Dan saya percaya Dia pasti akan memimpin langkah dan jalan saya. So don't give up. He is just making you bold, courageous. Maka janganlah menyerah Bapak Ibu, dan melalui kesulitan-kesulitan ini sebenarnya Dia ingin membuat kita semakin berani, semakin kuat menghadapi apa yang perlu kita hadapi. Amin. And trust in the Lord. Dan jangan lupa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Wow. Thank you. Ya, oke. Oke, so Ibu Lin, ya. Selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya. Saya belajar bahasa Indonesia. Sedikit. So my name is Lynn and I am excited to be here today. Ya, nama saya Ibu Lin dan saya sangat bersukacita bisa berada di hadapan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. When Pastor Gunnar invited us and told us that it is a gathering of pastors and wives and workers, I became excited. Ya, saya pada saat Pendeta Gunnar menceritakan kepada saya bahwa pertemuan ini adalah pertemuan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan dan istri-istri mereka dan juga aktivis-aktivis, maka dia, wah, saya senang sekali ketemu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Because I understand the hardship of a pastor and the workers of the Lord. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mengerti, saya menyadari, ya, saya memahami bagaimana sulitnya, bagaimana kerasnya menjadi hamba Tuhan dan juga menjadi istri hamba Tuhan. And so I became a Christian in the Philippines when I was 26 years old. Saya menjadi orang Kristen pada saat saya umur 26 tahun, waktu itu saya masih di Filipina. And I start serving the Lord in dan the Philippines. Sejak saat itu saya mulai melayani Tuhan. And few years after I met my husband and I moved to Canada. Ya, beberapa tahun kemudian saya ketemu dengan suami saya dan kami akhirnya pindah ke Kanada. He was a pastor for 10 years. Ya, suami saya adalah pendeta selama 10 tahun di Kanada. Jadi kalau tadi ceritakan saya bisa memahami betapa beratnya, sulitnya menjadi hamba Tuhan, ya dia sudah mengalami paling tidak 10 tahun dia mengalami itu. And in June 2016, my husband died of a heart attack. Apa yang terjadi Bapak Ibu, tahun 2016 suami saya meninggal pada bulan Juni karena serangan jantung. I was in the Philippines when that happened because dan yang lebih menyedihkan adalah waktu suami saya meninggal di Kanada, saya waktu itu ada di Filipina. Because my father was sick. Ya, kenapa? Alasan saya di Filipina karena papa saya lagi sakit. Maka saya mengunjungi papa saya dan sementara itu suami saya dipanggil Tuhan kena serangan jantung. And 3 months before his death, I lost my job in accounting. Ya, jadi 3 bulan sebelum peristiwa kematian suami saya kehilangan pekerjaan saya sebagai accounting, ya. So I rushed to Canada. Kemudian saya secepatnya terbang ke Kanada. And I know the struggles of pastors, and like us, we didn't have any savings, not much. Ya, jadi saya tahu bagaimana struggle-nya, bagaimana susahnya sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat. Biasanya hamba-hamba Tuhan tidak punya deposito. Kalaupun punya deposito mungkin 3 miliar atau 10 miliar kali ya. Itu di sini, kalau di sana enggak ada, gitu ya. So, even in Canada, we still struggle financially. Ya, Bapak Ibu jangan pikir yang struggle hanya di Karawang saja ya, Cikarang, Jabodetabek. Di Kanada pun dia ceritakan juga mengalami hal yang sama sebagai pendeta.
So, but I pray to the Lord, Lord, I want to give my husband a good funeral and service. Sekalipun tidak punya uang, saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa memakamkan suami saya dengan baik, dengan indah, dengan mulia. Itu kerinduan daripada seorang istri. And the Lord abundantly provide by using the body of Christ in Canada. Dan bersyukur luar biasa Bapak Ibu, Tuhan mencukupi semua kebutuhan ya prosesi itu dengan mengirimkan orang-orang anak-anak Tuhan yang ada di Kanada memberikan dukungan kepada kami. And then I didn't know what to do since I didn't have work, so I volunteer at Engage. Ya, setelah itu saya beberapa bulan kemudian saya tidak tahu harus mengerjakan apa saya. Kemudian saya menawarkan diri sebagai volunteer satu lembaga Engage di mana salah satu pimpinan adalah Pak Bruce ini. It's a mission organization that links the body of Christ in Canada and Asia. Ya, jadi satu lembaga misi yang berusaha untuk mengelingkan ya, membuat satu relasi ya, satu partnership antara hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja di Kanada dengan gereja-gereja yang ada di Asia dan dalam konteks itu di Indonesia. In my loneliness and emptiness of losing my husband, the Lord gave me the grace to love him more. Di dalam kesepian saya dan kekosongan saya, Tuhan memberikan anugerah kepada saya. And to love His Word and the Great Commission. Anugerah untuk semakin mencintai Dia dan semakin mengasihi firman-Nya, rindu membaca firman-Nya dan seterusnya. And since then, I started serving the Lord full time. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk melayani secara full time di lembaga Engage Today. And our salary is also based on donation. Ya, dan salari yang kami terima itu juga tergantung kepada donasi daripada teman-teman atau gereja-gereja yang ada di Kanada. But the Lord is faithful. Tetapi Tuhan begitu setia. The Lord said, He will not see His children begging for bread. He said that in Psalms. Ya, di dalam the verse. Ya, di dalam Mazmur dikatakan bahkan Tuhan pun mencukupi bayi-bayi itu dengan roti-roti yang disediakan untuk anak-anak cucunya ya. And He also send me to other countries. Dan yang lebih menjadi berkat bagi saya dan sebagai anak Tuhan, Tuhan mengutus saya ke berbagai negara. Like Nepal, Myanmar, ke Nepal, Myanmar, Indonesia, Filipina, India, Myanmar, ya. And the Lord also allowed me to study during COVID for 2 years in a Bible dan school. Lebih daripada itu, selama COVID kemarin Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk sekolah lagi, ya, untuk kuliah lagi. And I enjoyed my time, and I said to the Lord, I am sad that it's too late that I found the wonderful thing about Bible school, but it's okay, Lord. I will encourage the young people. Ya, Tuhan, sekalipun ini kelihatannya terlambat karena usia saya sudah 50 sekian, tetapi sebenarnya tidak ada terlambat di dalam Tuhan, dan saya belajar, saya menikmatinya, dan saya akan mendorong anak-anak muda untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, karena belajar firman itu luar biasa berkatnya. And in this year, my sister was diagnosed with chronic leukemia in April. Ya, tahun ini bulan April yang lalu saudari saya itu didiagnosa kena sakit leukemia ya, itu sakit kanker darah ya. Kanker darah. In this October, my other sister who's taking care of my father in the Philippines was diagnosed of breast cancer. Pada saat yang bersamaan bulan Oktober kemarin, salah satu daripada saudari saya juga didiagnosa kena kanker payudara. Padahal dia satu-satunya keluarga yang mengurusin papa saya. Papanya dia umur 95 tahun. So I said to the Lord, I prayed to the Lord, Lord, do I go to Indonesia and Myanmar, or do I stay in the Philippines and take care of my family? Pada kondisi seperti itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah saya pergi ke Indonesia dan ke Myanmar, atau saya fokus ke Filipina saja merawat ya saudari saya yang sedang sakit ini? And brethren from Canada reminded me of Luke 14. Saudara-saudara saya di Kanada memberitahu kepada saya firman Tuhan di dalam Injil Lukas. If anyone comes to me and does not hate the father and mother,
wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Ya, jadi itu firman Tuhan, Bapak Ibu ingat ya, itu yang mengatakan bahwa kalau orang mengikut aku, kalau dia tidak membenci papanya, mamanya, dan kemudian memikul salibnya, dia tidak layak untuk mengikut aku. So, by the grace of God, I went to the Philippines for 5 days ya, to take kemudian care karena of my anugerah sister. Tuhan saya pergi ke Filipina selama 5 hari dan saya merawat saudari saya yang sakit itu. And then got a ticket to Indonesia. Dan pada akhirnya saya bisa dapat beli tiket juga dari Filipina bisa lanjutkin ke Indonesia. And the Lord did amazing because my sister after her surgery, she's able to walk and eat and live normally. Dan luar biasa, setelah mengalami operasi, saudara saya yang kena kanker payudara, setelah operasi ternyata dia bisa recovery, bisa berjalan, bisa makan, dan bisa normal kembali. And my 95 years old father is doing well too. Dan lebih daripada itu, papa saya yang 95 tahun tetap sehat-sehat hingga saat ini. And then the Lord reminded me that even you are not faithful in praying for your father, I am faithful in taking care of him. Ya, Tuhan berbicara kepada dia, sekalipun mungkin kamu tidak setia mendoakan papamu, tapi jangan lupa ayah papa di surga itu begitu setia memelihara papamu. Ya. And when I got here in Indonesia, I asked the Lord, what does the verses mean about the one we read earlier about not loving, about hating the father and mother, wife and children? Lord, what does it mean? Jadi waktu saya ke sini, saya bertanya, Tuhan, apa sih maksudnya aku memberikan firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan? And the Lord reminded me of the gospel. Tuhan mengingatkan kepada saya tentang gospel, tentang Injil. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Ya, itu seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma ya, Bapak Ibu. Mari kita baca ayat bagus sekali ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. And it's as if the Lord is explaining to me that it is okay to love your father and your family, but remember what my love for you, that is much, much greater, what He did for us, that He died on the cross to pay the penalty of our sins. He saved us from the wrath of God. Ya, tidak masalah engkau mencintai papa mamamu, tetapi ketahuilah bahwa cintaku kepadamu itu lebih besar dari semua cinta kasih yang kamu lakukan. Kenapa? Karena saya menderita, saya mati, saya dibangkitkan untuk kamu. And I thank the Lord that, Lord, thank you for allowing me to go through that trial of my family. Pada akhirnya Tuhan, terima kasih karena Engkau membawa saya melalui semua kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian tadi. Because now I understand more what these verses mean. Ya, sekarang saya lebih tahu tentang firman Tuhan yang tadi saya bacakan. That you, O Lord, are more important than our life. Tuhan, Engkau lebih penting bahkan dibandingkan dengan hidupku ini. You are more important than our family. Engkau lebih penting daripada keluarga kami. That you are number one in our life because Engkau adalah nomor 1 di dalam hidup kami because you are our Lord, you are our God. Karena Engkau adalah Tuhan, karena Engkau adalah Allah. You have given us life. Engkau telah memberikan hidup kepada kami. And you deserve all the glory, honor, dan and Engkau praise. layak menerima segala kemuliaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya serahkan Pak Yusuf ya.